depan akan melakukan observasi sekolah dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Di sini kita akan melakukan observasi di salah satu SDN di Labu Api, namanya SDN 4 Marembu. Ayo ikutin. Nah, di sini kami akan menanya tentang terkait manajemen berbasis sekolah di sekolah ini, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama ini, mungkin bagaimana peran kepala sekolah dalam menggerakkan guru dan staf agar manajemen berbasis sekolah berjalan efektif? Jadi manajemennya kita itu dari kurikulumnya, kalau sekarang kita pakai kurikulum merdeka, itu kita susun dulu bersama teman-teman di sini. Ada kolaborasi dengan masyarakat, jadi kita tinggal Pak Komite juga kita panggil untuk namanya penyusunan kurikulumnya. Jadi setiap tahun kita adakan itu yang kita dulu dari sekolah. Beritahu nanti nggak pada itu kan. Kalau kita ini dan kurikulumnya sekarang ini, jadi sekarang kurikulumnya sudah berubah menjadi kurikulum merdeka saat ini. Jadi guru-guru kita ini harus kasih tahu kalau visi misinya ini itu kita rapatkan. Nah itu artinya. Ya, untuk pertanyaan kedua ini Bapak, mungkin bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab guru serta staf dalam struktur organisasi di sekolah ini? Bagian tugasnya sudah ada itu. Jadi bagian tugasnya setiap awal sekolah itu kita rapatkan itu untuk pembagian tugas guru. Jadi setiap tahun itu kan mungkin ada saja saya ingin, saya mau di kelas ini, saya mau di kelas ini. Jadi ada SK-nya. Setelah kita rapat, dibuatkan SK pembagian tugas sama operatornya. Itu artinya aturannya. Jadi masing-masing di awal tahun itu sebelum kita kurikulum, sesudah kurikulum baru kita ke pembagian tugas. Jadi di awal masuknya itu ada hari orientasi di situ. Ya, orientasinya itu ada 2 hari ya. Nah, jadi ada untuk pembersihan. Nah, setelah itu baru kita rapat untuk penyusunan, dan langsung ke pembagian tugas di situ. Kalau untuk pemberian murid barunya, PPDB-nya, itu kadang-kadang kita di sini buat panitianya sebelum libur sudah kita antisipasi. Biasanya kita sudah buka untuk penerimaan murid baru. Guru yang nulis nanti itu adalah, karena kita di sini ada 2 SD, jadi muridnya tidak begitu banyak. Mungkin ada pertanyaan ketiga, Pak. Program pembinaan apa saja yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik? Program literasi dan numerasi itu yang kita tingkatkan dulu. Misalnya di literasinya membacanya gimana gitu. Jadi di kelas 1 itu, khusus di kelas 1 itu hanya itu aja. Yang penting bisa baca, tulis, hitung gitu kan. Nah, jadi numerasi dan literasi di situ ditingkatkan programnya. Kemudian di samping itu juga
apa namanya, program-program yang lain juga ada kita perlukan di sini, seperti pramuka, kegiatan ekstranya itu ada kurikuler gitu kan. Kemudian dulu waktu masih baru kurikulum merdekanya itu guru ya, kita bikin apa namanya P5 ya. Tapi sekarang P5 sudah berubah. Itu untuk apa ya, sudah berubah. P5 nya itu ada dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada kegiatan untuk P5 ya. Itu programnya untuk meningkatkan itu. Jadi yang ditingkatkan itu P5 itu, tapi pertanyaannya kemarin itu penguatan profil Pancasila. ya penguatan profil ya Proyek penguatan profil Pancasila. Nah, itu yang dikembangkan kemarin melalui kegiatan-kegiatan sudah apa namanya Anak itu Indonesia hebat juga, ya, Pak. Anak Indonesia hebat itu. ya. Jadi program yang baru-baru ini muncul kan, ada bukunya itu, Namanya buku Indonesia Sehat. ya, Itu kita kasih ke anak-anak per individu. Itu ya. nanti dia isi di rumah beserta dengan bantuan orang tuanya, wali Ya. muridnya. Di sana ada beribadah, ada apa dia, saya beribadah dari subuh, apa dia sholat subuh pandang, nanti dia centang sendiri di sana. Jadi itu setiap sekali sebulan itu diperiksa oleh gurunya masing-masing, oleh wali kelasnya. Jadi dengan kerjasama dengan wali murid. Jadi bukunya itu diberikan pada murid. Nah dia ibunya di rumah supaya terbiasa bangun pagi. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kan ya telat, kadang-kadang masuk sekolah itu. Jadi supaya dia terbiasa, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi Dia tulis sendiri ya Bapak di Ya. sana kan. Misalnya dia telat Ya. bangun berarti dia tulis sendiri Ya, sih. bangun. Telatnya itu kan jam berapa dia bangun. Misalnya ada Ya. jam 8. supaya dia centang jam berapa dia bangun di situ subuh. Nah terus di sana ada 7 Makan ya. juga, makan makanan bergizi. Ya. Apa dia makan dia tulis juga dia cetak. Dan kebetulan sekarang ada programnya makanan programnya Pak Ya. Prabowo ini. Nah itu jadi yang punya yang ini masuk juga dia. Ya, masuk jadinya di situ. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, upaya apa yang dilakukan sekolah untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat atau pihak luar demi pengembangan sekolah? Dengan pihak luar. Ya. Untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat atau pihak luar demi pengembangan sekolah. Mungkin upayanya apa? Upaya-upaya ya Yang masyarakat. masyarakat. Jadi di samping untuk dogan dengan apa namanya masyarakat juga kita tak lepas dari masyarakat kan. Karena sekolah kita ini kan butuh pengawasan juga dari masyarakat. Jadi siswa-siswa ini dapat Misalnya bekerja sama kerjasama dengan masyarakat. ya, bersih-bersih Ya, lingkungan. misalnya Di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah ini kan. jadi kadang-kadang kita adakan koordinasi dengan masyarakat, misalnya kan supaya lingkungan sekolah kita ini lebih sehat lah gitu kan. Ya, kadang-kadang kita suruh bersih di luar, kalau ini
sekitar sekolahnya. Ya bisa begitu juga ke masyarakat juga. Ya, dampaknya kan kalau kotor di sini kan masyarakat juga dampaknya. Kemudian Ya. ke puskesmas juga seperti yang tadi. Jadi kerjasamanya ke puskesmas juga. Nah, seperti tadi kan datang di sini anunya petugas imunisasi biasnya, ada koordinasi kita dengan pihak luar. Jadi dengan puskesmas juga kerjasama kita. Kalau ada sesuatu yang sifatnya dadakan, anak kita di sini misalnya seperti kemarin ada anak kita di sini kelas 6 itu ya sakit, tiba-tiba kita pelajaran belum sakit, langsung kita bawa ke puskesmas. Jadi koordinasi dengan puskesmasnya sangat penting di sini. Itu kerjasama dengan pihak luar, sampai dengan masyarakat sekitar. Jadi tidak begitu saja kalau ada di sekolah ini kejadian begitu-begini, tidak begitu kita lepas, tidak begitu kita panggil orang tua. Jadi kita istilahnya tanggung jawabnya itu perlu kita pegang teguh supaya nama sekolah kita ini baik di mata masyarakat. Dan juga dinas juga KKG juga Ya butuh pelatihan guru ini untuk semua guru misalnya ya. semua perkecamatan baru pelatihan KKG ada ya kegiatan KKG. Ada kegiatannya pelatihan Terus khusus ya untuk kelompok gugus, Iya. saya gugus 1 khusus. masing-masing punya ada itu. Kemarin-kemarin kita sudah selesai PKG itu untuk meningkatkan pendidikan khususnya di masa-masa sekolah kita di sini. Udah ya Pak. Mungkin segitu saja pertanyaan dari kita Pak. Terima kasih udah menjawab semua pertanyaan dari kami. Itu aja Pak. Oh iya. Mari. Kemarin sudah belajar peta. Jadi kita datang ke sini Bu mau tanya-tanya tentang bagaimana Ibu menjadi wali kelas di sini di sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan yang kita ingin saya tanya dan Ibu bisa. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu mengelola kelas agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif? Pertama ya kita harus persiapkan dulu dari perencanaan kita harus betul-betul kita rencanakan terlebih dulu apa yang akan kita laksanakan, seperti misalnya kita belajar hari ini tentang apa, misalnya matematika atau nanti kita buat itu pertama dulu persiapannya, PP-nya atau modul ajarnya, itu yang pertama. Nah nanti di modul ajar itu apa yang akan kita lakukan di sana, misalnya metode apa yang kita gunakan yang cocok dengan materi yang akan kita ajarkan itu. Terus bagaimana kondisi siswa itu kita harus lihat, karena anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda, sehingga metode mengajar kita juga harus ada perbedaan, atau kita harus gunakan banyak strategi. Misalnya kan anak-anak itu ada yang visual, ada yang cepat dengan melihat, ada yang dengan gerakan, ada yang dengan pendengaran. Kayak beda-beda kemampuan. Ya, mempunyai cara belajar yang berbeda dan juga kemampuan yang berbeda. Sehingga kita harus mengelola materi itu bervariasi untuk sesuai dengan tingkat kemampuan anak itu. Misalnya nanti di KPD-nya jangan harus sama semua, karena kita nanti ada anak yang masa kurang kemampuannya, ada yang tinggi, sehingga ada sebenarnya berdiferensiasi baik itu metode ataupun materi yang akan kita berikan kepada anak, supaya karena ada anak
nanti kita ada yang supaya pembelajaran kita sama-sama anak-anak itu tidak ada yang sibuk, karena kalau kita berikan materi yang tinggi pada anak yang rendah kan dia akan bingung, malahan dia akan membuat ribut di kelas itu, karena sesuai dengan kemampuan anak itu kita buatkan materi yang berbeda atau cara yang berbeda, perlakuan yang berbeda, dia berbeda, tetapi dalam konteks yang harus kita perhatikan semua anak itu. Supaya jangan yang sibuk, supaya semuanya paham. Ini Bu, untuk pertanyaan kedua, mungkin bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang sulit diatur? Nah, kalau anak-anak yang sudah diatur itu berbagai cara. Misalnya kita istirahat saja, tapi kita jangan tidak memukul, tapi bagaimana supaya anak itu misalnya kita berikan semangat, anak itu kamu bisa, coba perhatikan, jangan ribut. Tapi anak-anak itu kalau kita bisa terikat ya ngomong, kita lihat saja bisa kayak gitu. Ya. Atau kita buatkan istilahnya kesepakatan kelas. Kadang ada kita buat kayak rambu-rambu lalu lintas, ada misalnya merah, itu tandanya anak-anak harus diam. Di mana anak-anak waktu diam itu saat kita menjelaskan materi pelajaran. Nah, nanti misalnya kita buatkan ada lampu kuning istilahnya. Kapan dia bisa bertanya pada guru? Nah, nanti ada istilahnya lampu hijaunya. Nah, ini saat diskusi. Nah, sekarang misalnya kalau anak-anak ngomong waktu kita menjelaskan, anak-anak sekarang kita ada di level berapa? Misalnya kita tahukan levelnya itu, misalnya lampu merahnya itu di level 1. Dia akan diam kalau misalnya waktu ada anak yang kita menjelaskan itu level berapa sekarang anak-anak misalnya level 1, dia akan diam anak-anak itu. Sedang kita ingat anak-anak level berapa sekarang. Atau kita berbicara misalnya dengan guru cek pendengarannya, misalnya tidak mendengarkan, tidak kita menjelaskan. Guru pertama guru akan cek pendengarannya. Anak-anak coba lihat halaman ini. Kamu dengar atau enggak? Kan dia dengar. Nanti kemudian waktu kita membaca, ada lagi kita kita cek penglihatannya. Misalnya, coba guru cek penglihatannya. Apa yang kamu lihat itu kamu lakukan. Misalnya ini kan, kita pegang ini, dia ikut pegang kan, karena dia lihat apa yang kita lakukan. Pegang kepala, sambil kita pegang kepala kan kita ngomong jadi gurunya. Kemudian pegang telinga, ya pegang karena kita lihat, dia lihat kita pegang telinga kan. Kemudian pegang hidung, tapi kita pegang ini dia pegang hidung. Nah, itu berarti kamu yang kurang konsentrasi. Berbagai usaha lah, berbagai cara untuk mendisiplinkan anak-anak supaya jangan ribut. Bagaimana caranya? Misalnya tergantung. Pertama itu kita harus kesepakatan kelasnya, itu yang penting. Sebelum kita ngajar, ini kesepakatan kelasnya apa? Maka sebelum ngajar itu kan harus kita, kalau ribut apa sanksinya? Kita suruh keluar apa itu? Atau disuruh nulis berapa halaman? Supaya dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan di kelas itu. Supaya jangan ribut dengan apa itu. Kita buat kesepakatan kelas lah dulu awalnya itu kan. Baru kita bisa mengajar dengan anak-anak bisa diam, bisa kita kelola anak-anak. Ini untuk pertanyaan terakhir Ibu, mungkin apa kendala yang sering Ibu temui dalam mengelola kelas ini? Kalau kendalanya itu anak-anak di sini kadang kurang berani bertanya. Kendalanya saat itu kendala kerja, walaupun dia tidak bisa, tapi anak-anak siapa yang nggak ngerti, dia nggak ada yang angkat tangan siapa yang nggak bisa itu. Kurang komunikasi anak-anak di sini.
mungkin karena apa kurang kata-kata atau apa tapi dia di sini kendalanya anak-anak itu jarang ada yang bertanya gitu. Tapi kemarin saya akan coba ini menggunakan apa nickname nanti untuk anak-anak berani bertanya dulu walaupun sekedar sama temannya ya, karena yang paling kecil lah dulu ini kemarin saya ikut pelatihan baru sedang sampaikan saja apa yang akan ya, kendala yang kita hadapi pada saat anak-anak ini yang kurang mau bertanya, kurang berani berbicara. Kalau yang namanya akhirnya biasa, tapi bagaimana kita mengatasi supaya tidak misalnya kita mengurang saja anak itu lama-lama dia akan nangis. Sudah jadi nak? Sampai nomor 10. Tolong tulisannya yang rapi bersih. Segitu aja pertanyaan dari kami.